Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menu Gembala yang Baik. Saudara, dalam Mazmur 23, pemazmur menuliskan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Pokok pikiran yang sama mengenai Allah sebagai gembala juga dituliskan dalam Injil Yohanes, di mana di pasal 10 tidak hanya ditampilkan Tuhan sebagai gembala yang baik, tetapi juga dikemukakan adanya gembala yang jahat. Gembala yang baik menuntun umat kepada kehidupan, tetapi gembala yang jahat menuntun manusia kepada kebinasaan. Jadi, memang gembala yang baik sangat berbeda dengan gembala yang jahat. Saudara, ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Demikian juga dalam pasal 10, dikatakan ada domba-domba yang baik, ada juga domba-domba yang tidak baik. Mari kita perhatikan ayat 4 dan 5, di mana dituliskan demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia, maksudnya gembala yang baik, berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena domba-domba itu mengenal suaranya. Tetapi seorang asing, maksudnya gembala yang jahat, tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba-domba yang baik mendengarkan suara gembala dan mengikuti gembalanya. Sedangkan domba yang tidak baik itu seperti yang Injil kemukakan terkait fakta domba yang terhilang. Jadi bukan karena domba-domba itu tidak digembalakan, tetapi karena domba-domba itu mendengar suara orang asing. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Kita ini termasuk domba yang baik atau tidak? Kalau kita domba yang baik, kita pasti mengenal suara gembala dan mengikutinya. Mengenal di sini artinya mendengar, mengerti suaranya, dan mengikutinya. Mengenal suara gembalanya berarti domba-domba yang baik juga bisa mengenali suara yang bukan gembalanya, yang tentunya suara itu tidak perlu didengar, karena itu suara orang asing, apalagi mengikutinya. Makanya dalam ayat selanjutnya, di ayat 7-9, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Itu artinya gembala yang baik pasti memberi rumput yang hijau, yang menyehatkan dan memberikan pertumbuhan. Sajian atau makanan dari gembala yang baik pasti makanan yang menghidupkan, makanan atau menu yang mendewasakan. Terkait akan hal itu dituliskan dalam Ratapan 3 ayat 22-25, demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya.
Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, ayat ini berbicara mengenai Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memberikan berkat setiap hari. Berkat yang dimaksud tentu berkat yang mengarah kepada kekekalan. Tetapi bangsa Israel belum bisa mengerti akan hal ini karena mereka belum memahami anugerah. Orientasi berpikir mereka hanya berkat-berkat jasmani, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan untuk ukuran bangsa Israel sebagai umat pilihan darah daging yang secara jasmani memang keturunan Abraham, itu tentu tidak salah. Tetapi bagi kita, umat pilihan perjanjian baru yang sudah memahami bahkan menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1-2. Lalu, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Matius 6 ayat 20. Artinya apa? Artinya berkat yang Tuhan sediakan itu arahnya, tujuannya, proyeksinya adalah kekekalan. Itu bagi kita, saudara, umat perjanjian baru. Proyeksinya selalu kepada kekekalan. Hal itu bukan berarti kita lalu tidak membutuhkan berkat-berkat jasmani. Bukan begitu. Tetapi prinsipnya, asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Maka Tuhan pasti memberikan berkat kekal setiap hari, supaya kita terus diubahkan menjadi orang yang semakin layak bagi Tuhan. Terkait akan hal ini, penulis kitab Ibrani menuliskan, kita dididik oleh Bapa menurut apa yang Bapa kita di bumi ini pandang baik. Bapa di surga mendidik kamu supaya kamu mengambil bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Semasa masih balita diberi bubur, semakin besar diberi nasi yang lembut. Selanjutnya nasi keras. Begitu seterusnya, bertahap dan selalu baru setiap hari. Begitulah Allah memberikan berkat yang selalu baru sesuai umur rohani kita dan juga sesuai karakter kita. Jadi tiap-tiap kita berbeda. Berkat-berkat Tuhan itulah yang akan mengubah karakter kita yang perlu diubah. Melalui setiap kejadian dan peristiwa yang kita alami, Tuhan menggarap kita. Maka kita perlu mengerti firman supaya bisa menerima berkat-berkat itu. Itulah gembala yang baik. Tetapi hati-hati saudara, karena gembala yang jahat juga menyediakan menu atau makanan setiap hari. Hanya saja menunya, menu yang merusak hidup kita. Ia bersuara melalui berbagai hal. Jadi jangan melihat yang tidak patut dilihat. Kita harus strict, harus bersikap tegas terhadap film, hiburan, tontonan, konten media, dan lain-lain. Jangan buka peluang dan mau diberi makan oleh gembala yang jahat melalui tontonan, film, iklan-iklan, dan lainnya yang tidak patut. Suara gembala yang jahat jangan didengar. Tuhan berfirman, Dia seperti singa yang mengaum, berjalan keliling dan mencengkeram siapa saja yang bisa diterkamnya. 1 Petrus 5 ayat 8.
Walaupun kita aktivis, bahkan pendeta sekalipun, atau siapapun kita harus selalu mencurigai setiap keinginan yang muncul dalam hati kita. Apakah itu suara gembala yang baik atau suara gembala yang jahat? Ya, begitu saudara. Kita harus peka, karena hal-hal yang kelihatannya baik bisa jadi itu tidak baik kalau yang kita dengar suara setan. Dengan kata lain, kita harus menata hidup kita. Apa yang patut dilihat, apa yang tidak patut kita lihat, apa yang patut didengar, apa yang tidak patut kita dengar. Kita harus peka. Dan kepekaan itu bisa kita miliki kalau kita melatih diri kita untuk menangkap berkat yang Tuhan sediakan untuk kita bisa terus bertumbuh, dan itu harus kita lakukan tanpa batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.